Sebatang dulu. Dalam konten Nunukan itu, 31 juga akan terus menceritakan tentang sudut pandang 31 terhadap Kabupaten Nunukan. Udah kita bahas tentang Nunukan itu di mana, di chapter 2 kita ngebahas tentang bioskop dan mall kenapa tidak ada di sini. Di Nunukan itu nggak tahu kenapa identik dengan permasalahan narkoba. Ya nggak tahu, dikit-dikit narkoba, dikit-dikit narkoba, dikit-dikit narkoba. Bahkan orang Jakarta sana bilang, atau ya ibu kota negara sana udah bilang bahwa narkoba salah satu Nunukan ini adalah salah satu pintu masuknya peredaran narkoba katanya. Ya sebagai warga Nunukan ya kayaknya sedih juga sih dapat title seperti itu, cuman ya mau di apa, emang kayak gitu keadaannya gitu. Nunukan, kenapa sih di Nunukan kok ada narkoba gitu? Ya kita tahu sendiri gitu, di Nunukan kan banyak jalur tikus. Tidak menutup kemungkinan banyak perahu-perahu kecil yang mungkin sandarnya di bakau, mungkin sandarnya di bawah rumah, atau mungkin kita tidak tahu gitu. Jadi yang pertama, penyebab adanya narkoba di Nunukan itu mungkin karena yang pertama, banyaknya jalur tikus yang ada di Pulau Nunukan. Misalnya kayak Simanggaris, dia berbatasan langsung dengan Malaysia, jalan kaki nyampe. Haji Kuning, Bambangan, Lumbis, Sebuku, dan lain-lainnya lah. Nah itu yang membuat narkoba ini semakin seenaknya aja masuk gitu, kayaknya mudah banget gitu masuknya. Ya kita juga berusaha kayak gitu, kayak gimana caranya supaya nggak masuk ya, cuman kayak gimana. Dan Indonesia itu sudah darurat narkoba itu kan sejak 1971 kalau nggak salah. Jadi sejak 1971 tuh Indonesia menyatakan bahwa darurat narkoba ada di mana-mana. Dan sampai tahun ini dan sampai detik ini kita terus masih memerangi narkoba. Kenapa nggak habis-habis ya? Yang kedua ini apa ya? Nah langsung aja yang ketiga. Yang ketiga itu kok langsung ketiga sih? Kan pengalihan. Bang, kenapa dua anda disebutin? Ya kan nomor 2 kan pengalihan. Karena gini, narkoba di Nunukan tuh biasanya tipikalnya rata-rata tuh kayak gini tuh dia tuh. Ketangkep 5 gram yang lolos 5 kilo. Ketangkep 2 gram yang lolos 20 kilo. Biasanya sih kayak gitu, cuman ya kita nggak tahu juga. Ya mungkin karena desakan ekonomi, mungkin loh ya. Karena kalau orang yang tidak punya pekerjaan terus ketemu sama orang yang banyak uangnya karena bisnis haram, ya jadi semakin besar jaring, semakin mudah akses jalannya narkoba, mungkin loh ya. Jadi sistem cuci otak karena ekonomi dan hal lainnya itu bisa menjadi faktor utama sih kayaknya.